Halo teman-teman, kembali lagi dengan Acung Jaki Channel. Teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi informasi menyambung dengan informasi di video yang kemarin teman-teman tentang budidaya jamur merang dan jamur jerami teman-teman. Di video kali ini kita akan berbagi cara bagaimana untuk mengoven kumbung teman-teman. Jadi yang sesuai kemarin yang kita bahas tentang budidaya jamur merang dan jamur jerami, di dalam kumbung itu panasnya harus disesuaikan. Nah, kali ini kita akan berbagi cara bagaimana di kumbung kita untuk memanaskan kumbung itu. Nah, dengan cara di oven. Bagaimana cara mengoven, teman-teman? Sebetulnya ini oven yang begini nih dengan cara yang tradisional banget, teman-teman. Karena yang kita butuhkan hanya alat-alat atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja supaya tidak memberatkan dan supaya biaya produksi juga tidak terlalu besar teman-teman. Artinya kalau dalam bisnis, dalam usaha, kira-kira bagaimana caranya biaya produksi sedikit tetapi menghasilkan yang banyak tentunya seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengoven kumbung teman-teman? Langsung saja kita ke cara untuk mengoven kumbung. Ini dia teman-teman caranya. Nah, ini kita ke tempat pengovenan ya teman-teman. Nah, ini caranya. Tempat yang kemarin ini tempat untuk mengoven teman-teman. Ini kita lihat ini asapnya sangat banyak teman-teman. Nah, ini ada 3 drum yang diisi dengan air teman-teman. Drumnya ini sudah diisi air sebelumnya penuh teman-teman ya, harus penuh airnya. Nah, ini 3 drum yang isi air ini kita bakar teman-teman. Nah, dibakar atau digodok airnya supaya air ini bisa mengeluarkan uap, tujuannya sih supaya uapnya itu juga bisa masuk ke dalam kumbung. Nah, ini salah satu medianya juga kita menggunakan blower teman-teman. Tujuannya supaya si api itu tidak bergerak ke kanan, ke kiri, kemana-mana. Artinya si apinya itu tetap kita menggunakan blower. Blowernya yang kecil teman-teman. Yang kurang lebih kalau dari watt itu 150 watt teman-teman. Nah, ini dari blower kita arahkan ke api supaya apinya itu diam. Dan supaya apinya juga stabil teman-teman, makanya diperlukan menggunakan blower. Waktu pertama kita tidak menggunakan blower teman-teman karena memang belum tahu teknisnya, dan akhirnya harusnya tidak terlalu lama untuk mengoven, tapi karena nggak menggunakan blower jadinya tambah lama teman-teman karena apinya itu tidak stabil, makanya diperlukan menggunakan blower. Nah, ini 3 tabung yang sudah diisi dengan air yang penuh, kemudian masuk ke dalam pipa-pipa yang ini, 3 pipa sesuai dengan tabungnya. Kemudian ini jalurnya pipa, kemudian dimasukkan pipa ini ke dalam kumbung teman-teman. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam kumbung ini berarti uapnya supaya panas. Kebetulan penguapan ini atau pengovenan ini kita lagi menanam jamur jerami teman-teman, karena jamur merang kemarin kita sudah panen dan hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan teman-teman hasilnya. Nah, kita coba ke pintu untuk pengecekan suhu. Jadi supaya bisa terukur suhunya, kita ada termometer, dan termometernya itu ada di luar dari kumbung teman-teman ya. Termometernya itu di luar kumbung supaya kita bisa mengecek suhunya sudah berapa derajat. Kenapa di luar kumbung? Karena ketika pengopenan kita nggak boleh masuk teman-teman. Nah, ini termometernya, mana termometernya? Nah, ini termometernya nih teman-teman. Kita dari luar nih termometernya untuk melihat suhunya. Sekarang kita sudah ke 30 derajat kelihatan teman-teman ya.
ini ke 30 derajat Celcius. Dibutuhkan kalau untuk jamur jerami teman-teman, dibutuhkannya itu 40 derajat Celcius. Kalau untuk jamur merang yang seperti kemarin yang kita sampaikan itu 70 derajat Celcius teman-teman. Jadi uap yang masuk dari hasil air yang digodok dimasukkan ke dalam kumbung untuk jamur jerami itu 40 derajat Celcius. Setelah 40 derajat Celcius didiamkan selama 4 jam teman-teman. Kalau sudah didiamkan selama 4 jam berarti sudah cukup untuk pemanasan ketika kita menanam jamur jerami. Nah, caranya ya seperti ini yang tadi kita sampaikan. Ini masuk uapnya ke sini nih teman-teman. Masuk ke sini. Kalau 40 derajat Celcius sih nggak terlalu panas sebetulnya. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika masa-masa penguapan atau masa-masa pengovenan ini harus rapat sekali, tidak boleh ada sedikit pun udara yang masuk teman-teman. Udara itu harus benar-benar tidak boleh ada yang masuk, karena untuk supaya si kumbung ini stabil panasnya. 40 derajat untuk jamur jerami teman-teman. Kalau kita memaksakan masuk ketika mau diuap atau mau di oven itu karena sudah diobat di dalamnya teman-teman. Kita kalau jamur jerami itu menggunakan urea, jadi kalau kita memaksakan masuk itu pasti akan terasa di mata juga akan panas dan di hidung juga akan terasa sangat tidak bagus sekali teman-teman. Nah, sambil menunggu teman-teman, sambil menunggu di kumbung itu panasnya 40 derajat, kita terus airnya itu digodok sampai ke 40 derajat Celcius. Kalau sudah 40 derajat Celcius seperti yang tadi disampaikan, si kumbungnya itu didiamkan selama 4 jam kurang lebih. Setelah 4 jam kumbung itu didiamkan, kemudian si kumbung itu kalau sudah 4 jam teman-teman ya, kalau sudah 4 jam berarti sudah cukup untuk pemanasan ketika kita menanam jamur jerami teman-teman. 2000 years later. Nah, ini kita lihat tadi sudah 30 derajat, sedikit lagi teman-teman. Kita lihat sekarang sudah berapa derajat hasil dari penguapan atau pengovenan. Kita lihat teman-teman. Ini posisi ada di sini. Nah, itu ada perubahan teman-teman ya. Kelihatan sudah 40 derajat Celcius teman-teman. Sudah 40 derajat Celcius untuk pemanasan yang di dalam, berarti ini di dalamnya sudah 40 derajat Celcius hasil dari pengukuran lewat termometer. Nah, termometer juga di dalam juga kita ada termometernya teman-teman. Kalau sudah 40 derajat Celcius seperti ini berarti tinggal didiamkan, tetapi apinya jangan dimatikan apinya teman-teman ya. Apinya diam saja kira-kira stabil apinya, jangan sampai apinya mati atau jangan sampai apinya juga tambah besar. Kalau tambah besar berarti nanti suhunya juga akan semakin besar juga teman-teman. Teman-teman, di akhir video itu saja barangkali untuk informasi yang perlu disampaikan ketika kita mau mengoven kumbung untuk menanam jamur jerami, jamur yang lain juga. Tidak akan jauh beda cara pengovenannya seperti ini kalau menggunakan metode atau cara yang tradisional seperti ini. Kenapa menggunakan cara seperti ini? Karena untuk biaya produksi juga tidak terlalu mahal. Sebetulnya bisa dengan gas, dengan yang lain, tetapi biaya produksi itu akan semakin mahal. Kita bagaimana caranya biaya produksi yang sehemat mungkin, tetapi menghasilkan hasil yang sebanyak mungkin. Itu yang diharapkan oleh petani dan diharapkan oleh pengusaha yang lain juga sebetulnya. Karena ini merupakan prinsip ekonomi teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Untuk teman-teman pengusaha atau teman-teman petani jamur juga, mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang belum menggunakan metode atau cara pengovenan seperti ini. Dan untuk teman-teman juga yang lagi bingung mencari bagaimana caranya ketika pandemi seperti ini untuk bisa berbisnis, ini ada peluang bisnis yang bagus, tidak memerlukan biaya yang banyak untuk membuat kumbung dan untuk bisa memproduksi jamur teman-teman. Ini salah satu alternatif di saat pandemi seperti ini, kita bisa berkreasi dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita teman-teman.
Tetap santuy, jangan panik. Bye-bye.